Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1, Alikatete Rizky absen 3, 2 Anjaruni Pratami Dewi absen 6, ketiga Farahiana Nabila absen 15, yang keempat Muhammad Rifi Fadla Zamzami absen 19, serta yang kelima adalah Sulasri Ningsih absen 24. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Next. Baik, nama saya Lika Tatia Rizky, nomor absen 3. Yang pertama ada pengertian sumber dan penggunaan dana. Banyak penganalisa atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan menginginkan adanya laporan sumber dan penggunaan dana. Karena analisa sumber dan penggunaan dana tersebut merupakan alat analisa keuangan yang sangat penting bagi financial manager ataupun para calon kreditur, atau bagi bank dalam menilai permintaan kredit yang diajukan kepadanya. Dengan analisa sumber dan penggunaan dana, akan dapat diketahui bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan dana yang dimilikinya. Dalam melaporkan sumber dan penggunaan dana, sering terdapat perbedaan pendapat tentang pengertian dana atau fund. Pengertian yang pertama, dana diartikan sama dengan modal kerja, baik dalam arti modal kerja bruto maupun modal kerja neto. Sehingga dengan demikian, laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja, dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Pengertian yang kedua, dana diartikan sama dengan kas. Dengan demikian, laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. Pengertian lain lagi dari dana adalah sebagai net monetary asset, yaitu kas dan aktiva-aktiva lain yang mempunyai sifat sama dengan kas. Bahkan ada perusahaan yang mengartikan dana sama dengan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam prakteknya, pengertian dana di sumber dan penggunaan dana adalah dana sebagai kas dan dana sebagai modal kerja neto. Next. Baik, perkenalkan nama saya Anjaruni Pratami Dewi. Yang kedua ada definisi modal kerja. Next. Ada 3 konsep atau definisi modal kerja yang umum dipergunakan, yaitu yang pertama ada konsep kuantitatif, menitiberatkan kepada kuantum yang diperlukan untuk mencakupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Dalam konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua ada konsep kualitatif, menitikberatkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Yang ketiga ada konsep fungsional, menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Tapi tidak semua dana digunakan untuk menghasilkan laba periode ini. Ada sebagian dana yang akan digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan laba di masa yang akan datang. Misalnya, bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat-alat kantor, dan aktiva tetap lainnya. Next. Selanjutnya adalah pentingnya modal kerja. Next. Keuntungan modal kerja bagi perusahaan adalah melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar. Yang keempat, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya. Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan pada para pelanggannya. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien. Next.
Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama adalah dari sifat tipe dari perusahaannya. Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif akan lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan listrik, perusahaan air minum, bioskop, dan perusahaan jasa yang lain yang bergerak juga dalam bidang perhubungan baik dari darat maupun laut. Yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual, harga persatuan dari barang tersebut. Maka makin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau untuk memperoleh barang tersebut, maka semakin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, syarat pembelian bahan atau barang dagangan. Jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian menguntungkan, maka makin sedikit uang kas yang harus diinvestasikan dalam persediaan bahan maupun barang dagangan. Yang keempat, syarat penjualan. Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam sektor piutang. Yang terakhir adalah tingkat perputaran persediaan. Hal ini menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti dalam arti dibeli dan dijual kembali. Next. Selanjutnya yaitu adalah sumber modal kerja. Next. Sumber modal kerja sendiri terbagi menjadi dua, yaitu adalah bagian tetap, yaitu bagian permanen yang menjadi jumlah minimum yang tersedia perusahaan untuk menjamin kelancaran sistem perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah jumlah modal kerja yang variabel, yaitu adalah jumlah modal kerja yang tergantung pada aktivitas yang ada pada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah sumber modal kerja perusahaan dapat berasal dari yang pertama adalah hasil operasi perusahaan, yaitu adalah jumlah net income yang nampak pada laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jadi, jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan laba rugi perusahaan tersebut. Yang kedua adalah keuntungan dari penjualan surat-surat berharga yang menjadi investasi jangka pendek perusahaan, yaitu adalah elemen aktivitas lancar yang dapat dijual dan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan dan mempengaruhi modal kerja perusahaan. Yang ketiga adalah penjualan aktiva tidak lancar, yaitu adalah penjualan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya yang menjadi investasi jangka panjang perusahaan yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Yang keempat adalah penjualan saham atau obligasi, yaitu untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan bisa mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik perusahaan untuk menambahkan modalnya. Dan modal kerja akan bertambah apabila ada tiga, yaitu adalah adanya kenaikan sektor modal, yaitu yang berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham atau investasi dari pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pengurangan atau penurunan aktiva tetap yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap maupun melalui proses depresiasi. Yang ketiga adanya penambahan hutang jangka panjang yang berbentuk obligasi, hipotek maupun hutang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu penggunaan modal kerja. Next. Jadi penggunaan modal kerja sendiri menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Misal terjadi penambahan aktiva lancar yang diimbangi dengan penambahan hutang lancar dalam jumlah yang sama, maka jumlah modal kerja tidak akan berubah. Next. Berikutnya yaitu penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja, yaitu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, ada pembayaran biaya operasi perusahaan, dan merupakan penggunaan modal kerja kalau jumlah biaya suatu periode lebih besar daripada jumlah penghasilannya atau timbul kerugian. Kemudian yang kedua ada kerugian-kerugian yang diterima oleh perusahaan karena adanya penjualan surat berharga atau efek, maupun kerugian yang insidental lainnya. Kemudian yang ketiga ada
adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang. Hal ini berarti adanya perubahan bentuk aktiva dari aktiva lancar menjadi aktiva tetap. Kemudian yang keempat, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang, atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya hutang lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja. Kemudian yang kelima, adanya pembayaran hutang jangka panjang, serta penarikan atau pembelian kembali saham perusahaan yang beredar, atau penurunan hutang jangka panjang diimbangi berkurangnya aktiva lancar. Kemudian yang terakhir, adanya pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi atau private, atau pengambilan bagian keuntungan oleh pemilik dalam perusahaan perseroan dan persekutuan atau pembayaran dividen dalam perseroan. Next. Kemudian ada pun juga penggunaan modal kerja atau aktiva lancar yang hanya menyebabkan berubahnya bentuk aktiva lancar atau modal kerja tidak berkurang. Yaitu ada 3. Yang pertama, pembelian efek atau marketable securities secara tunai. Kemudian yang kedua, adanya pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai. Kemudian yang ketiga, perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang yang lain, misalnya piutang dagang ke piutang leasing. Next. Berikutnya ada laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja akan berubah apabila aktiva lancar dan atau hutang lancar berubah. Sedangkan untuk mengetahui sebab perubahan tersebut dapat diketahui dengan menganalisa perubahan yang terjadi dalam sektor non-currency. Oleh karena itu, laporan perubahan modal kerja harus menunjukkan hal berikut ini. Yang pertama, perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja, masing-masing pos aktiva lancar dan hutang lancar. Yang kedua, sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja. Next. Berikut ilustrasi penyusunan laporan modal kerja. Tujuan utama penyusunan laporan perubahan modal kerja adalah untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan modal kerja selama periode yang bersangkutan. Dan modal kerja ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian kebijaksanaan manajemen dalam mengelola modal kerjanya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh bankers atau kreditor. Sebagai ilustrasi atau contoh dari penyusunan laporan modal kerja, berikut data neraca PT Indirasari yang diperbandingkan antara tanggal 31 Desember 1977 dengan neraca 31 Desember 1978. Next. Jika tidak diketahui data lainnya, maka dari neraca yang diperbandingkan tersebut dapat secara langsung dibuat laporan perubahan modal kerja sebagai berikut. Sumber modal kerja, yang pertama hasil operasi. Laba sebesar 521.900 diperoleh dari selisih tahun 1977 dengan 1978. Kemudian ada depresiasi sebesar 83.500 diperoleh dari cadangan penyusutan gedung dengan cadangan penyusutan alat kantor. Kemudian hasilnya sebesar 605.400, kemudian ditambah dengan penjualan saham sebesar 600.000, hasilnya 1.205.400. Kemudian untuk penggunaan modal kerja, yang pertama ada pembelian gedung sebesar 400.000, kemudian yang kedua pembelian alat-alat kantor sebesar 150.000 dan pembayaran hutang obligasi sebesar 150.000. Kemudian dari sumber modal kerja total sumber modal kerja dikurangi dengan penggunaan modal kerja, hasilnya 505.400.000 rupiah. Kemudian contoh di sampingnya adalah contoh laporan perubahan modal kerja dari suatu perusahaan kepada bankersnya yang menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerjanya. Dari ketiga laporan tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan modal kerja masing-masing sebesar 1 juta rupiah, tetapi apakah yang dapat ditafsirkan terhadap masing-masing laporan tersebut? Yang pertama,
Laporan yang pertama menunjukkan atau menggambarkan keadaan yang menguntungkan, sedangkan laporan yang kedua menunjukkan posisi modal kerja yang kurang menguntungkan. Bankers akan meneliti mengapa hasil operasi yang kecil itu digunakan untuk membayar dividen dalam proporsi yang besar dan atas dasar pertimbangan apa perusahaan membeli tanah. Sedangkan laporan yang ketiga menggambarkan posisi keuangan yang lebih tidak menguntungkan lagi. Perusahaan telah mencari pinjaman untuk membayar dividen sebesar 6 kali dari hasil operasi merupakan kebijaksanaan dividen yang tidak baik. Next. Selanjutnya ada penggunaan kertas kerja. Next. Penyusunan worksheet atau kertas kerja bertujuan untuk mempermudah atau mempersiapkan penyusunan laporan perubahan modal kerja, terutama jika jumlah transaksi yang mengakibatkan perubahan neraca cukup banyak dan rumit, terlebih jika transaksi tersebut bukan transaksi sumber atau penggunaan modal. Prosedur penyusunan worksheet atau kertas kerja untuk penyusunan laporan perubahan modal kerja yaitu yang pertama menyusun pos-pos neraca awal periode dan akhir periode atau neraca periode sekarang dengan neraca periode sebelumnya, kemudian dipisahkan antara pos neraca saldo debit dan kreditnya. Yang kedua ada menentukan perubahan yang terjadi pada masing-masing pos. Memasukkan perubahan tersebut pada sisi debit atau kredit. Yang ketiga ada menganalisis perubahan yang terjadi pada rekening atau pos-pos non-current untuk menentukan alasan perubahan tersebut dan pengaruh perubahan tersebut terhadap modal kerja. Yang keempat, melakukan penyusunan terhadap perubahan-perubahan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Dan yang kelima, setelah diadakan penyesuaian, maka langkah selanjutnya yaitu memindahkan perubahan-perubahan netonya. Next. Selanjutnya yaitu penyesuaian dalam worksheet. Next. Sebab adanya sumber modal kerja yaitu penurunan dalam non-current assets karena penjualan maupun dalam depresiasi. Yang kedua, kenaikan dalam non-current liabilities atau hutang jangka panjang. Yang ketiga, adanya kenaikan dalam sektor modal dari setoran pemilik maupun dari hasil operasi. Selanjutnya, penggunaan dana atau modal kerja didapat dari yang pertama, kenaikan sektor non-current assets, yang kedua penurunan dalam sektor non-current liabilities atau hutang jangka panjang, yang ketiga adanya penurunan dalam sektor modal atau owner's equity. Next. Transaksi yang terjadi dalam sektor current yang tidak mempengaruhi besar kecilnya modal kerja, yaitu yang pertama, pengeluaran stok dividen atau bertambahnya modal dalam saham tetapi tidak mengakibatkan bertambahnya aktiva lancar, yaitu untuk jurnalnya laba ditahan di sebelah debit, modal saham di sebelah kredit. Yang kedua, penghapusan goodwill atau aktiva tidak lancar, berkurangnya atau penurunan aktiva tidak lancar tetapi bukan sumber modal kerja karena secara langsung diimbangi penurunan laba ditahan. Untuk jurnalnya yaitu laba yang ditahan di sebelah debit, goodwill di sebelah kredit. Yang ketiga, penilaian kembali aktiva tetap atau tambahnya nilai aktiva tetap yang bersangkutan, aktiva tetap di sebelah debit dan modal dari revaluasi adalah di sebelah kredit. Yang terakhir, pembentukan cadangan-cadangan yang bertujuan untuk membatasi penggunaan laba yang ditahan agar tidak seluruhnya dalam bentuk dividen. Next. Ini adalah contoh perubahan yang terjadi dalam rekening laba yang ditahan sebagai berikut. Laba yang ditahan pada tanggal 1 Maret 1978, dividen tunai sebesar 5 juta, 31 Desember 1978, goodwill sebesar 5 juta juga, lalu 31 Desember 1978, untuk saldonya adalah 42.500.000, dan jumlah totalnya adalah 52.500.000. Ini adalah di bagian debit. Lalu untuk di bagian kredit,
pada tanggal 1 Januari 1997 berupa saldonya yaitu sebesar 37.500 juta. 31 Desember 1978 laba bersihnya adalah 15 juta. Untuk totalnya adalah 52.500.000. Perubahan rekening laba yang ditahan ini dalam neraca yang diperbandingkan menunjukkan perubahan sebesar 5 juta. Hal ini apabila tidak didukung informasi yang menjelaskan sebab-sebab perubahannya akan ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 1978 memperoleh laba bersih sebesar 5 juta, sedangkan kenyataannya tidak demikian. Next. Untuk selanjutnya adalah tujuan penyesuaian dalam worksheet laporan perubahan modal kerja. Yang pertama, untuk menghapus perubahan dalam suatu rekening yang tidak mempengaruhi modal kerja. Yang kedua, untuk melaporkan sumber dan penggunaan modal kerja secara individu atau terpisah. Yang ketiga, untuk melaporkan suatu sumber atau penggunaan modal kerja secara tunggal. Dan yang terakhir adalah untuk menggabungkan atau memindahkan sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja atau dana yang menjadi satu kelompok sehingga mempermudah penyusunan laporan perubahan modal kerja. Next. Berikut adalah data neraca yang diambil dari PT Sari Indah pada tanggal 31 Desember 1978 dan informasinya dapat diperoleh sebagai berikut. Informasinya adalah yang pertama, laba bersih senilai 901.250. Yang kedua, depresiasi yang dibebankan pada tahun 1978 adalah bangunan sebesar 130, mesin-mesin 162.500, kendaraan 50.000, perabotan kantor 7.500, dan jumlahnya adalah sebesar 350.000. Yang ketiga, pada tahun 1978 diadakan revaluasi terhadap bangunan sebesar 250.000 dan tanah sebesar 75.000 untuk emisi saham baru masing-masing dengan nominal 10.000 dengan perincian 125 saham biasa atau kurs penjualan 96% dan 25 saham prioritas harga jualnya adalah 10.250 per lembar. Yang kelima, diumumkan dan telah dibayarkan untuk dividen saham biasa sebesar 200.000 dan saham prioritas 75.000. Yang keenam, perabotan kantor sebesar 25.000 yang telah disusupkan sebesar 17.500 lalu ditukarkan dengan perabot baru senilai 125.000 yang lama dihargai 5.000. Selanjutnya, surat berharga yang harga belinya adalah 300.000 dijual dengan harga 375.000. Yang terakhir, goodwill telah dihapuskan sebesar 250.000 dan obligasi diskontonya 5.000 dan dibebankan sebagai biaya operasi pada periode tersebut. Next. Lalu untuk kolom penyesuaian dalam worksheet-nya adalah net income perusahaan sebesar 901.260 ini, laba ini dipindahkan ke rekening laba yang ditahan dengan jurnalnya di debit rugi laba dan yang dikredit adalah laba yang ditahan. Untuk sumber modal kerja yang berasal dari operasi lain juga di debit. Laba yang ditahan ini jadi satu, laba yang ditahan di debit dan sumber modal kerja hasil operasi labanya di kredit. Tadi debit. Lalu yang kedua, depresiasi yang dibebankan pada periode tersebut sebesar 350.000. Jurnal pada waktu membebankan depresiasinya adalah depresiasi rugi labanya di debit, akumulasi depresiasinya di kredit. Untuk jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah akumulasi depresiasinya di debit dan sumber modal kerja hasil operasi depresiasinya di kredit. Lalu perusahaan mengadakan kembali terhadap bangunan dan tanah yang dimiliki. Untuk jurnal yang dibuat adalah bangunan, tanah itu di debit, lalu modal revaluasinya di kredit. Karena pertambahan aktiva tetap yang tidak mempengaruhi modal kerja, maka harus dibuat jurnal penyesuaiannya adalah modal revaluasinya di debit,
bangunannya dikredit dan tanahnya dikredit. Next. Selanjutnya, pada penjualan saham biasa pada perusahaan sebesar 1.200 dan saham prioritas 256.250 dengan jurnal kas dan disagio saham biasa pada kredit, modal saham biasa pada debit, yang tadi modal saham biasa pada kredit. Nah, yang kedua, kas pada kredit dan agio saham prioritas dan modal saham prioritas pada kredit. Sehingga dibuat jurnal penyesuaian karena ada satu modal kerja yang ditujukan dalam dua rekening dengan jurnal yang sama, yaitu dengan jurnal penyesuaian, yaitu modal saham biasa, modal saham prioritas dengan agio saham prioritas pada debit, dan disagio saham biasa, sumber modal kerja saham biasa, dan sumber modal kerja saham prioritas di sisi kredit. Selanjutnya adalah pembayaran dividen untuk saham biasa sebesar 200.000 dan saham prioritas sebesar 75.000 dengan jurnal, yaitu adalah laba ditahan pada sisi debit dan kas pada sisi kredit. Dan dibuatlah jurnal penyesuaian untuk menunjukkan penggunaan modal kerja dividen di sisi debit dan laba ditahan pada sisi kredit. Nah, penambahan perabot kantor sebesar 100.000, sedangkan perusahaan telah mengeluarkan uang sebesar 120.000. Dan dibuatlah jurnal dengan perabot kantor baru, akumulasi depresiasi, dan rugi dalam pertukaran pada sisi debit, dan perabot kantor lama dan kas pada sisi kredit. Dan dibuatlah jurnal penyesuaian dengan penggunaan modal kerja yang sesungguhnya, yaitu adalah penggunaan modal kerja, perabot kantor, dan perabot kantor lama pada sisi debit, perabot kantor baru, akumulasi depresiasi, dan sumber modal kerja sebagai rugi pertukaran perabot kantor di sisi kredit. Next. Next. Yaitu selanjutnya adalah penjualan surat berharga yang menimbulkan laba sebesar 75.000 dari efek yang harga belinya adalah 300.000 dengan jurnal, yaitu sumber modal kerja dari operasi di sisi debit dan sumber modal kerja laba penjualan efek di sisi kredit. Selanjutnya adalah penghapusan goodwill dan disagio obligasi dengan jurnal penyesuaiannya, yaitu adalah goodwill dan disagio obligasi pada sisi debit dan sumber modal kerja penghapusan goodwill serta sumber modal kerja penghapusan disagio obligasi pada sisi kredit. Selanjutnya adalah pertambahan saldo rekening tanah sebesar 450.000 dengan jurnal, yaitu adalah penggunaan modal kerja pembelian tanah di sisi debit dan rekening tanah pada sisi kredit. Selanjutnya adalah pertambahan saldo rekening bangunan sebesar 1.250.000 dengan jurnal penggunaan modal kerja pembelian bangunan sisi debit dan bangunan pada sisi kredit. Pertambahan saldo rekening mesin sebesar 755.000 dengan jurnal penggunaan modal kerja pembelian mesin pada sisi debit dan mesin pada sisi kredit. Selanjutnya adalah pertambahan saldo rekening kendaraan sebesar 75.000 dengan jurnal penggunaan modal kerja pembelian kendaraan pada sisi debit dan kendaraan pada sisi kredit. Pertambahan saldo hutang obligasi sebesar 250.000 dengan jurnal hutang obligasi pada sisi debit dan sumber modal kerja obligasi pada sisi kredit. Selanjutnya adalah pertambahan saldo rekening cadangan pelunasan obligasi sebesar 150.000 dengan jurnal laba ditahan pada sisi debit dan cadangan pelunasan obligasi pada sisi kredit. Dan ditambahkan jurnal penyesuaian karena transaksi pelunasan obligasi tidak mempengaruhi modal kerja, yaitu dengan jurnal penyesuaian adalah cadangan pelunasan obligasi pada sisi debit dan laba ditahan pada sisi kredit. Next. Berikut merupakan worksheet atau kertas kerja PT Sari Indah pada tahun 1978. Terdapat sisi informasi perubahan. Pada kolom perubahan adalah informasi yang tertera pada awal, yaitu adalah informasi perubahan pada rekening-rekening perusahaan, serta jurnal yang selanjutnya adalah jurnal penyesuaian, kolom penyesuaian, yaitu adalah dari jurnal-jurnal penyesuaian yang tadi sudah disebutkan, dan yang dua di kanan adalah modal kerja yang menjadi disesuaikan dan dirubah dari neraca pada tahun 1978 yang di awal. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode rekening. Next. Metode rekening atau direct method
atau metode langsung adalah metode dalam penyusunan laporan perubahan modal kerja yang tanpa menggunakan worksheet atau berarti juga tidak perlu mengadakan adjustment atau reversing entries. Dalam cara ini, tiap-tiap perubahan non-current account dicatat dalam masing-masing rekening yang berbentuk T atau T account, termasuk perubahan total modal kerja, rugi laba, serta sumber dan penggunaan modal kerja. Kemudian jurnal-jurnal transaksi atau jurnal mula-mula diposting pada rekening masing-masing. Next. Sebagai contoh analisa sumber dan penggunaan modal kerja secara langsung, maka diambilkan data dari PT Sari Indah seperti contoh sebelumnya. Yaitu yang sebagai berikut dapat diketahui bahwa rekeningnya adalah tanah, bangunan, mesin, kendaraan, perabot kantor, goodwill, disagio obligasi, akumulasi depresiasi, hutang, obligasi, modal saham biasa. Kemudian next. Kemudian ada rekening saham prioritas, cadangan pelunasan obligasi, modal revaluasi, laba yang ditahan, agio saham prioritas, disagio saham biasa, yang nilainya sudah ditampilkan seperti pada tayangan. Kemudian dari rekening-rekening tersebut dapat diketahui perhitungan rugi labanya, yaitu sebagai berikut: net income sebesar 901.250, kemudian ada depresiasi income sebesar 350.000, kemudian ada rugi perabot kantor yaitu 2.500, kemudian goodwill 250.000, kemudian disagio obligasi 5.000 dengan total 1.508.750. Kemudian di sisi kreditnya ada laba penjualan FX sebesar 75.000, kemudian ada saldo sebesar 1.433.750 dengan total yang sama yaitu 1.508.750. Kemudian untuk sumber penggunaan modal kerja dari rekening yang sebelumnya disebutkan yaitu ada saham biasa sebesar 1.200.000, kemudian saham prioritas 256.250.000, kemudian ada laba penjualan efek sebesar 75.000, kemudian hutang obligasi sebesar 250.000, kemudian hasil operasi sebesar 1.433.750 dengan jumlah total 3.215.000. Di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya yaitu ada dividen sebesar 275.000, kemudian ada perabot kantor 120.000, kemudian ada pembelian tanah sebesar 450.000, kemudian ada pembelian bangunan 1.250.000, dan kemudian ada pembelian mesin 755.000, kemudian pembelian kendaraan 75.000 dengan total 2.925.000, kemudian ada kenaikan modal kerja yang menambah dari jumlah tersebut sebesar 290.000 sehingga total akhirnya 3.215.000. Next. Jadi langkah pertama dalam metode langsung ini adalah memasukkan perubahan neto dari masing-masing pos atau rekening non-current ke dalam rekeningnya masing-masing. Langkah yang kedua adalah menganalisa informasi tambahan yang diperoleh serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam rekening non-current yang kemudian membuat jurnal yang mula-mula dibuat oleh perusahaan pada waktu transaksi yang sebenarnya terjadi. Langkah berikutnya yaitu memposting atau memasukkan jurnal-jurnal transaksi tersebut ke dalam rekening masing-masing dengan catatan bahwa jurnal-jurnal yang menyangkut aktiva lancar dipostingkan ke dalam rekening sumber dan penggunaan modal kerja, sedangkan yang berhubungan dengan hasil-hasil operasi diposting ke dalam rekening laba rugi. Kemudian untuk jurnal-jurnal yang dibuat oleh PT Sari Indah selama tahun 1978 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pada akhir tahun 1978 setelah diketahui adanya laba bersih sebesar 901.250, maka saldo laba ini dipindahkan ke rekening laba yang ditahan. Rugi laba debit, laba yang ditahan kredit sebesar 901.250. Kemudian ada pembebanan biaya depresiasi tahun 1978 sebesar 350.000 dibuat jurnal depresiasi ataupun rugi laba pada debit, kemudian akumulasi depresiasi kredit. Kemudian untuk perusahaan telah mengadakan revaluasi terhadap tanah dan bangunan masing-masing 75.000 dan 250.000. Jurnal yang dibuat pada waktu revaluasi bangunan dan tanah debit, kemudian modal revaluasi kredit sebesar 325.000.
Untuk selanjutnya ada emisi saham biasa, nilai nominalnya itu diketahui 1.250.000, dijual dengan kurs 96 sehingga hasil penjualan saham tersebut hanya 1.200.000. Dan selisihnya masuk rekening diskonto atau disagio saham biasa, sehingga jurnal penjualan saham tersebut adalah kas atau sumber dan penggunaan modal kerja, diskonto saham biasa debit, kemudian modal saham biasa kredit dengan jumlah yang sama. Kemudian untuk dalam penjualan saham prioritas diperoleh agio, yaitu kelebihan harga jual di atas nilai nominal saham yang dijual. Total nilai nominal saham 250.000 dijual laku 25 dikali 10.250 hingga hasilnya 256.250. Jurnal yang dibuat pada waktu penjualannya yaitu kas atau sumber dan penggunaan modal kerja debit 250.000. Kemudian untuk sisi kreditnya agio saham prioritas dan modal saham prioritas. Untuk selanjutnya yaitu pengumuman dan pembayaran dividen sebesar 275.000 dibuat jurnal apa yang ditahan pada debit, kemudian kreditnya kas atau sumber dan penggunaan modal kerja sebesar 275.000. Next. Selanjutnya ada perusahaan telah menukarkan perabot kantor yang dimiliki dengan lebih baru. Harga beli perabot kantor yang lama 25.000 sudah disusut sebesar 17.500, kemudian ditukarkan dengan perabot kantor baru dengan harga 125.000. Dalam pertukaran ini perabot kantor yang lama dihargai 5.000, sisanya dibayar tunai. Jumlah pertukaran perabot kantor tersebut adalah pada sisi debitnya perabot kantor baru, kemudian akumulasi depresiasi dan rugi laba. Kemudian di sisi kreditnya ada perabot kantor lama, kas ataupun sumber dan penggunaan modal kerja. Selanjutnya ada penjualan surat berharga atau efek dengan harga pokok 300.000, harga jual 375.000, sehingga timbul laba sebesar 75.000. Jurnal yang dibuat pada waktu penjualannya yaitu kas atau sumber modal kerja pada debit, kemudian pada kreditnya efek atau penggunaan modal kerja serta laba penjualan efek. Karena kas dan efek sama-sama unsur aktiva lancar, maka yang diakui sebagai sumber modal kerjanya adalah labanya. Maka jurnal yang dibuat adalah kas atau sumber penggunaan modal kerja di debit, kemudian rugi laba kredit 75.000. Kemudian yang selanjutnya itu ada penghapusan goodwill sebesar 250.000 dan disagio obligasi 5.000 dibuat jurnal rugi laba debit, goodwill, dan diskonto obligasi kredit. Selanjutnya ada pertambahan tanah sebesar 450.000, berarti ada pembelian tanah atau penggunaan modal kerja dengan jurnal pembelian yaitu tanah debit, serta kas atau sumber dan penggunaan modal kerja kredit sebesar 450.000. Next. Selanjutnya ada transaksi pertambahan bangunan sebesar 1.500.000, tapi pertambahan tersebut 250.000 merupakan pertambahan karena adanya revaluasi, sedangkan yang 1.250.000 merupakan hasil pembelian bangunan tersebut. Sehingga jurnal yang dibuat pada waktu membeli yaitu bangunan, debit, kas atau sumber penggunaan modal kerja di kredit. Kemudian ada pertambahan mesin sebesar 755.000 karena adanya pembelian mesin tersebut. Jurnal yang dibuat pada waktu membeli mesin adalah mesin debit, kemudian kas atau sumber dan penggunaan modal kerjanya di kredit. Selanjutnya ada transaksi pertambahan kendaraan karena adanya pembelian sebesar 75.000 dengan jurnal pembeliannya kendaraan debit, kas atau sumber penggunaan modal kerja di kredit. Selanjutnya ada hutang obligasi bertambah 250.000 dari 1.250.000 menjadi 1.500.000. Ini berarti perusahaan telah mengeluarkan obligasi untuk menambah modal kerjanya. Jurnal pada waktu mengeluarkan obligasi yaitu kas atau sumber dan penggunaan modal kerja debit, hutang obligasi kredit. Kemudian untuk perusahaan telah mencadangkan sebagian dari laba yang diperolehnya untuk pelunasan hutang obligasi. Pada waktu menyisikan laba ini di jurnal, laba yang ditahan debit, cadangan lunas obligasi kredit. Untuk selanjutnya, setelah semua jurnal tersebut diposting pada masing-masing rekening, maka jurnal yang diposting pada masing-masing rekening tersebut harus sama dengan
jumlah perubahan neto pada rekening yang bersangkutan. Khusus untuk rekening rugi laba harus dihubungkan saldonya. Dan saldo ini dipindahkan ke rekening sumber dan penggunaan modal kerja dengan jurnal sumber penggunaan modal kerja sebesar Rp433.750.000 debit, kemudian rugi laba Rp1.433.750.000 dikredit. Next. Baik, sekian dari presentasi kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.